Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sofan Najwan dengan NIM 2209096003. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai arsitektur pramodern. Termasuk ke materi. Jadi arsitektur pramodern ini ada sekitar tahun 1700-an hingga tahun 1900-an, ya sekitar abad ke-19. Masa arsitektur pramodern ini diawali dengan adanya gejala-gejala yang muncul sebagai bentuk perubahan menuju ke arah arsitektur yang lebih baru dari yang sebelumnya. Dan adapun identitas atau ciri dari arsitektur pramodern ini ialah satu, munculnya sistem mekanisis, yang mana di dalam arsitektur itu bukan lagi ada seni, tetapi ada juga yang namanya sains, ada ilmu juga di dalamnya. Dan yang kedua itu ada penggunaan material. Penggunaan material ini berupa beton, baja, dan juga kaca pada arsitektur pramodern. Itu saja yang bisa saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razana Sriasi dengan NIM 2209096031. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur Victoria. Arsitektur Victoria mengacu pada masa pemerintahan Ratu Victoria di tahun 1837 sampai 1901. Gaya arsitektur ini lebih terkesan elegan dan glamor. Karakteristiknya memiliki cupola, batu bata sebagai bahan utama, penggunaan warna yang terkesan glamor atau eksentrik. Salah satu contoh bangunannya yaitu Istana Balmoor di Aberdeenshire, Skotlandia yang dibangun pada tahun 1853 sampai 1856. Arsitek dari bangunan ini adalah William Smith. Perkenalkan, saya Marisa Amanda Salsabila. Kebangkitan Gotik atau Neogotik adalah sebuah gerakan arsitektur yang dimulai pada akhir 1840-an di Inggris. Popularitasnya berkembang dengan cepat pada awal abad ke-19. Karakter arsitektur kebangkitan Gotik yang pertama, pada kebangkitan Gotik merupakan pengulangan dari gaya Gotik seperti jendela kaca besar dan atapnya itu lancip. Kedua, ornamen pada dinding yang rumit digantikan dengan permainan molding atau ornamen hias yang lebih sederhana. Ketiga, sudah menggunakan material beton, kayu, dan konstruksi baja yang memungkinkan bentuk bangunan menjadi lebih ramping. Oleh karena itu, penggunaan penumpang atau tiang yang melayang dihilangkan. Keempat, umumnya pada pangkal pilar ada ornamen berbentuk tumbuhan atau dedaunan yang disebut foliage sculpture. Contoh bangunan dari kebangkitan Gotik yaitu Sint Petrus and Pauluskerk di Oosten, Belgia yang dibangun antara tahun 1899 atau 1908. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indah Setiawangi dengan NIM 2209096015. Neoklasik adalah gerakan utama selama pertengahan abad ke-18 hingga akhir abad 19. Karya dengan gaya ini berfokus pada bentuk seni klasik barat Yunani kuno dan Romawi kuno. Pada awalnya, arsitektur neoklasik mulai muncul di Eropa pada tahun 1750-an. Perayaan pembatasan klasik dipandang sebagai reaksi terhadap akses barok dan ornamen gaya rokoko yang populer di Eropa mulai sekitar tahun 1730. Selanjutnya ditemukan reruntuhan arkeologi di Pompei dan Herculaneum mempesona dunia dan menginspirasi pembangunan dan arsitek untuk mempelajari, menghargai, dan akhirnya menghidupkan kembali gaya bangunan Yunani dan Romawi kuno yang disesuaikan dengan gaya saat ini. Ciri-ciri dari gaya neoklasik adalah bangunan yang masif dan megah, denah simetris, kolom berdiri bebas, tidak memiliki kubah ataupun menara, dekorasi pada eksteriornya sedikit, memiliki kebun dengan pola geometris, dan juga sering disamakan dengan Neopalladian.
adalah karakteristik arsitektur Neo-Palladian. Yang pertama adalah penerapan gaya arsitektur Yunani dengan Romawi klasik. Nah, lalu yang kedua adalah manifestasi paling jelas dari hal ini adalah penerapan fasad kuil Yunani dan Romawi klasik pada fasad depan bangunan. Lalu yang ketiga adalah bangunan Neo-Palladian banyak menampilkan serangkaian tangga eksterior yang memasangkan dan mengarah serambi yang didukung oleh kolom klasik dan diaturkan oleh pediment. Nah, selanjutnya yang keempat adalah bangunan Neo-Palladian sangat simetris dan beberapa bangunan simetris pada suatu sudut pusat mencerminkan sayap kiri dan kanan bangunan. Lalu yang terakhir adalah arsitektur Neo-Palladian memanfaatkan lingkungan sekitarnya dan menempatkan posisi bangunan di landscape dengan tepat. Lalu bangunan ini dirancang untuk terlihat dari semua sudut, bukan hanya dari depan. Sekian.